Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, di peserta kuliah keluarga di Institut. Ini adalah bagian keempat dari kuliah keluarga yang setiap umur ini memiliki kepentingan yang sama, baik yang baru menikah sebagai persiapan, yang akan menikah yakni pengetahuan, yang sudah lama menikah sebagai bahan evaluasi di bab pengasuhan. Nah, ini salah satu materi yang memang perlu mendapatkan intensitas tinggi. Ya, semoga nanti kita bisa tuntaskan, meskipun lagi-lagi kita akan bahas yang pokok-pokoknya aja, sisanya nanti sambil jalan diperbaiki. Gitu ya. Nah, pengasuhan ini nanti akan ada beberapa tema, tapi anggap aja ini bagian pengasuhan, jadi temanya nggak usah dipecah, pokoknya bagian pengasuhan aja. Bagian keempat, bab pengasuhan. Ya. Jadi materi keluarga itu ada 4 ya. Pertama pranikah, kedua hukum pernikahan, yang ketiga manajemen pernikahan, yang terakhir pengasuhan. Nah, jadi kalau sudah menjadi ayah dan ibu, materinya harus ada tambah namanya pengasuhan. Nah, secara tentu materi yang akan kita bahas selalu harus didasarkan kepada agama, yakni Quran maupun Sunnah. Pengasuhan ini merupakan kewajiban, keniscayaan, sekaligus menjadi budaya dan tradisi kaum muslimin. Mereka senang sekali punya keturunan dan senang sekali dilipati punya anak. Makanya kalau ada wanita muslimah, kemudian ayah muslim, kok nggak mau repot dengan anak, kita bertanya, kau ambil budaya dari mana? Gitu. Karena begitu ia jadi ibu, dan begitu ia jadi ayah, ya dia harus kebahagiaannya beralih. Waktu menjadi bujangan, kebahagiaannya ketika dirinya bahagia. Begitu menjadi ayah dan ibu, kebahagiaannya di anaknya udah bergeser. Harus, kalau nggak gitu nggak akan serius jadi ayah dan ibu. Kalau dulu bahagianya makan enak, sekarang bahagianya anaknya makan enak. Nah itu benar. Kalau ayah sama ibu masih rebutan makan sama anaknya, itu bukan ayah, itu tetangga itu. Kalau dulu kita senang pakai sesuatu, sekarang senangnya bergeser ketika bisa lihat anaknya pakai sesuatu. Ini contoh-contoh profan. Kalau dulu kita fokus kepada diri kita, sekarang kita berbagi gimana anak kita berkembang. Begitu anak kita berkembang, nah jadi oleh karena itu di sini perlu pemahaman, niat yang kuat agar bisa mengasuh anaknya dengan baik. Dasar utamanya hadis Rasulullah yang terkenal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap orang yang lahir dilahirkan dengan fitrah, kedua orang tuanya membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Demikian juga di hadis Rasulullah, di ayat yang juga terkenal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian juga misalnya ada hadis Rasulullah yang juga populer di bab ini, mengkana yas'a mengkana kharaja yas'a liwalidayhi mengkana kharaja yas'a liwalidihil kabir fa huwa fi sabilillah. Yang keluar untuk cari nafkah bagi orang tuanya yang sudah sepuh, dia di jalan Allah. Mengkana kharaja yas'a ini
Saya agak lupa bahasanya, tapi artinya untuk anaknya yang kecil. Liwaladihil sagir, fisabilillah. Yang keluar dan mencari nafkah untuk anak yang masih kecil, jadi di jalan Allah. Karena jadi di bab pengasuhan ini, itu cakupannya antara yang maknawi, kayak tadi, agama, menjaga dari api neraka, dan ada yang bersifat zahiri, kayak ngasih nafkah, ngasih makan. Itu bagian satu paket yang namanya pengasuhan. Meskipun kata pengasuhan tentu identik dengan yang perkembangan, bukan pertumbuhan. Ya, tapi tidak bisa dipisah antara perkembangan dengan pertumbuhan. Memperhatikan nutrisinya dan lain sebagainya itu bagian dari kewajiban. Jadi secara umum dari dasar Quran maupun hadis, salah satu yang tadi saya bacakan, bahwa mengasuh anak itu hukumnya wajib. Bagian dari kewajiban kita memelihara amanah. Kalau dikaitkan dengan cabang iman banyak sekali. Itu termasuk cabang iman ke 60 sekian ya. 60 atau 61, yakni kewajiban terhadap, atau 50 ya, kewajiban terhadap keluarga. Nah, itu ayah ibu ke anak, suami ke istri, istri ke suami, itu namanya kewajiban keluarga. Yang kedua, untuk mengasuh anak ini, yang paling penting sebelum nanti kita bahas tentang metode macam-macam, itu adalah kemauan istilahnya untuk mengasuh, mau mengasuh anak, gitu kira-kira. Karena bab pengasuh ini sebelum bicara teknik apa itu, mau dulu apa enggak. Kalau nggak mau ngasuh udah, mau pinter 1000 kali anaknya jadi codot. Istilah kata gitu. Ungkapan ini ungkapannya orang desa ya. Jadi ada ibu pinter apa pinter, anaknya jadi codot, loh nggak mau ngasuh. Bapaknya kemana, ibunya kemana, bapaknya mau happy-happy sendiri. Lebih memilih happy sama temannya daripada bersama anaknya. Gimana? Anaknya mau jadi. Lebih memilih ongkang-ongkang kaki, nonton TV daripada nemenin anaknya sekedar aja. Nemenin, ngajarin wudhu, ngajarin apa, repot. Nah, salah satunya karena alasan karir, alasan kerepotan, semuanya akhirnya diurus sama mbaknya. Ya udah, mbaknya, anaknya lebih dekat dengan mbaknya. Saya menemukan hikmah betul. Kenapa wanita itu tidak diwajibkan untuk cari nafkah? Karena di sini betul. Jadi ngasuh itu memang tidak bicara pinter nggak pinter, bicara mau nggak mau. Ada ibu-ibu pinter S2, S3, S4. Tapi ngurus anak nggak mau, ya udah. Ya anaknya dekat sama mbaknya. Karena ini bab memang hal-hal yang bisa jadi tampak sepele. Contoh, mandiin anak gitu. Contoh lagi misalnya, Ma, aku mau melauk ini. Lah mbaknya tadi, aku nggak mau, aku maunya mama yang bikin. Nah, dibikinin. Alah, sono aja. Ya udah, begitu 2-3 kali nggak diurus, ya dia ya udah deket sama yang ngurus. Karena emang ini menarik gitu. Saya perhatikan kenapa ada ibu-ibu, anaknya nggak bisa jauh. Ibu, anaknya nggak berani melewati omongannya. Nah, kamu gini. Karena apa? Emang ibunya ngurus. Ada anak nggak berani melewati pernyataan bapaknya. Karena bapaknya ngurus. Diurus full. Itu terekam di memori anak. Bahwa memang dulu, waktu dia belum berdaya, masih kecil, waktu masa-masa sekolah, bahkan sampai kuliah, yang bapak ibuku ngurus aku betul. Habis hidupnya untuk aku. Itu terekam. Otomatis berbalik. Memori itu ya kenang. Ya pasti dekat sama mamanya, dekat sama papanya, dibilangin mau. Tapi ketika nggak ada memori, maknya kemana, apa kemana, nggak tanggung jawab, nggak ngurus,
Ya udah, gimana dia mau ikut? Nggak pernah mendapatkan pernyataan apa-apa dari bapak ibunya. Nah, gitu. Kira-kira paling gampang gitu. Makanya saya suka mengatakan, karena kita bisa dapat ibu di desa yang akan ke sekolah, pengakuannya lebih bagus daripada ibu di kota yang sekolahnya top-top saat tinggi langit. Loh, apa kan berarti ibu di kota nggak bisa? Bisa kalau dia mau ngasuh. Nah, masalahnya ketika dia punya kemampuan, nggak mau ngasuh. Berarti nggak boleh berkarir? Boleh, tapi asuhlah anakmu. Bisa ngasuh? Bisa ngasuh dengan berkarir? Boleh? Boleh. Nah, nanti kan diatur waktunya. Meskipun ini menjadi harus ketat ya, karena kan waktu sama. Gitu. Waktu kan mau orang pintar ya waktunya 24 jam, orang bodoh 24 jam sama aja waktunya. Jadi poin kedua, di bab pengasuhan ini utamanya mau ngasuh. Berawal dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau udah nggak mau ngasuh, nggak niat ngasuh, ya udah enggak. Berarti enggak, ya lupain. Makanya dulu waktu di materi pranikah, ini khusus yang belum nikah ya, yang sudah ya sudah disyukuri yang ada. Nggak usah dievaluasi, repot ntar pada cerai ntar. Kalau nyari pasangan itu, yang siap jadi istri dan siap jadi ibu. Jangan cari yang hanya siap jadi istri tapi nggak siap jadi ibu. Apalagi hanya siap kenalan, nggak siap jadi istri, nggak siap jadi ibu. Yang nggak jadi beristri. Karena istri itu punya konsekuensi, berarti taat. Nah, kalau nggak mau taat, jangan jadi istri. Kenapa? Ya karena kau dinafkahi, engkau dijaga, engkau diurus. Sebagaimana dulu ayah ibumu itu menjagamu, sekarang dilimpahkan ke seorang laki-laki yang bahkan nggak kau kenal sebelumnya. Ngurus hidupmu, bahkan lebih lama. Ayah ibumu ngurus 20 tahun, suamimu ngurus 40 tahun. Itu siap jadi istri namanya. Makanya cari yang soleh supaya tidak menindas. Cari yang soleh supaya merawat. Dan kalau dia benci, nggak dolim. Dan siap jadi ibu. Kenapa? Karena akan lahir dari rahimmu. Kan bukan rahim suamimu, rahimmu. Sehingga di konteks ini memang penekanan ibu menjadi penting. Karena memang peran biologisnya dan peran sosiologisnya ini memang besar di sini. Oleh karena itu agama memberikan bobot. Anak-anak suruh menghormati ibunya 3 kali daripada ayahnya. Dan ayahnya nggak ada satupun yang protes. Memang beban ibu di urusan anak memang besar. Bukan karena itu dipaksa, karena memang dia yang memiliki keterikatan lebih. Dia yang mengandung anaknya 2 tahun. Air susunya yang masuk kepadanya lebih banyak lagi. Itu sudah ayah nggak bisa ngimbangi. Gennya 60% masuk ke anak. Kan ibu itu gennya 60%. Makanya kenapa suruh cari wanita solihah itu, karena memang pengaruhnya besar. Pas di awal-awal materi saya katakan, laki-laki soleh, wanitanya nggak solihah, anaknya kacau. Tapi wanita solehah, suaminya nggak soleh, anaknya masih bisa soleh. Gitu. Ya, apalagi kalau soleh, solehah, insya Allah. Tapi seandainya ada laki-laki nggak soleh, wanitanya soleh, anaknya masih jadi. Dipegang sama ibunya. Pasti bilang, ojo kayak pakmu, ngono paling. Gitu. Pakmu nggak jelas, ojo kayak pakmu. Sama ibu aja. Anaknya masih jadi, dan contohnya nggak sedikit itu. Tapi kalau bapak soleh, ibu nggak jelas, anaknya nggak jelas. Jadi betapa besar pengaruh ibu. Kembali lagi, jadi yang utama untuk pengasuhan ini adalah mau ngasuh. Jadi ayah mau ngasuh anaknya, ibu juga mau ngasuh anaknya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dipersilakan. Sambil minum ya. Fadhal. Sepertinya belum ada, Ustadz. Belum ada. Ya, silakan dilanjutkan lagi barangkali ya, Ustadz. Ustadz, maaf Ustadz, kalau tadi poin pertama apa ya Ustadz ya? Terlewat sedikit Ustadz. Dalil. Jadi mengasuh itu hukumnya wajib. Oh ya. Bukan sunnah. Karena ada perintah ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ahli itu adalah istri dan anak-anak. Jadi harus dijaga betul. Makanya sebenarnya yang sering saya katakan, menjadi ayah itu sebenarnya berat. Ya tapi gimana lagi, bang udah takdirnya begitu ya. Jadi bapak itu berat, jagain banyak orang. Udah kayak gitu harus nyari nafkah, habis itu suruh didik, suruh apa. Gitu. Makanya pantas kalau kemudian Allah perintahkan anak-anak wajib taat. Karena emang berat. Nah, maka kalau sampai ada ayah udah jungkir balik gitu, anaknya ketemunya kayak codot, nggak taat, nggak apa, Masya Allah itu sudah siksa dunia akhirat. Ya perlu banyak kesabarannya ya. Karena secara hukum dia diminta tanggung jawabnya oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Makanya nggak boleh main-main. Ya poin kedua tadi apa? Mau untuk mengasuh. Yang ketiga, koridor dalam membuat pengasuhan ini masih pengantar-pengantar dulu ya. Nah, kalau kita bicara pengasuhan, maka bagi kita kaum muslimin koridornya itu syariah. Nanti saya berikan contoh beberapa pengasuhan yang akhirnya nggak bisa kita jalankan. Karena buku parenting atau pengasuhan itu kan datangnya dari banyak hal. Orang psikologi buat, orang pendidikan buat, baik yang psikologi barat sekuler juga buat. Karena kan yang punya anak bukan hanya muslim, semua punya anak. Dan saya juga ingin anaknya itu hebat. Nah, maka saya tegaskan nomor 3, koridor pengasuhan itu ya syariah. Contoh, waktu menentukan tujuan pengasuhan. Itu ya syariah. Nah, nanti kita bahas. Bukan mencetak anak hebat, tapi melahirkan dengan izin Allah anak-anak yang saleh nanti dan kompeten pasti. Jadi bahasanya memang saleh, menjadi hamba Allah yang taat. Itu tujuan utama. Tapi ya kompeten ya. So, makanya saya menggunakan istilah saleh dan kompeten. Nah, kalau di tujuan ini nggak masuk di alam bawah sadar kita, ya pengasuhannya pasti menuju yang ke situ. Jadi fokus nyari sekolah yang hebat, tapi anak nggak pernah diurus akidahnya, nggak pernah diurus ibadahnya. Dan menimpa banyak orang yang katanya soleh-solihah itu. Anaknya top sekolah ke tempat-tempat yang sangat tinggi-tingginya. Nanya, pernah nggak kamu ajari akidah? Belum pernah. Lalu itu apa? Itu bukan pengasuhan Islami itu. Itu bab tujuan saja. Banyak menimpa bahkan para aktivis terkadang. Memahami ini tetap aja karena background-nya dulu sekolah ke Amerika kemana. Bukan berarti sekolah ke Amerika nggak boleh. Bagus sekolah ke sana. Tapi jangan pula anaknya sekolahkan ke sana, tapi nggak pernah diajari akidah, nggak pernah diajari ibadah yang benar. Padahal keluarganya katanya soleh. Itu karena pengasuhannya tidak koridornya syar'i. Contoh. Di dalam pengasuhan sering kita dengar, tidak boleh ngomong jangan. Loh, harus ngomong. Kenapa? Quran ngomong, ya bunayya la tusyrik billah, itu jangan musyrik kepada Allah. Itu larangan itu. Quran nggak mungkin salah. Kata mereka di penelitian, otak nggak mengenal kata jangan. Otak mereka, bukan otaknya orang muslim. Otaknya muslim kenal kata jangan. Kenapa? Karena otak kalau didominasi syahwat, emang jangan itu menantang. Semakin dilarang, semakin penasaran. Ini bukan otaknya muslim. Otaknya muslim dilarang, ya udah langsung taat. Nggak penasaran. Yang penasaran kan otaknya syahwat, bukan otaknya muslim. Agak gini-gini suka kadang nggak clear. Ya, kalau nggak boleh kata jangan, kapan dia ngerti larangan? Nggak boleh ngomong jangan. Terus sama apa sebutannya apa gitu. Istilah yang sekarang juga masih kadang masih populer, padahal sudah digenain secara agama boleh. Terus apalagi misalnya nggak apa-apa anak lari-lari di masjid. Oh nggak gitu pernyataannya. Boleh lari di masjid, tapi di luar waktu sholat. Kenapa? Karena Rasul dulu izinkan anak-anak lari itu di luar waktu sholat. Pas sholat nggak boleh, karena itu melanggar aturan. Karena harus menghormati orang sholat.
Paham ya? Itu koridor syari itu kan gitu. Wah masih bocah nggak usah jilbaban. Loh wajib, udah umur 9 tahun kok. Kan masih kecil Ustaz, itu udah balik. Balik itu 9 tahun, meskipun belum haid. Kalau haid duluan, ya itu udah balik. Sebelum 9 tapi haid, ya balik. Balik udah wajib meskipun kecil. Jadi besar kecil itu ukurannya syariah, bukan SD atau SMP. Ya balik itu udah kecil. Gitu. Apa balik itu udah menjalankan kewajiban kan? Nah, itu namanya koridornya harus syar'i. Baik dalam masalah tujuan, dalam masalah metodologi, dalam masalah prinsip-prinsip pengasuhan ya. Termasuk dalam menentukan materi apa aja yang harus dimiliki anak, itu apa aja dulu. Nanti kaitannya dengan ilmu, kan nanti ada ilmu ya. Di konteks kita kan ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain wajib, dan yang menanamkan itu orang tua. Makanya di sana ada fa'abawahu yuhawidani yuhasirani. Makanya Rasulullah SAW, bukan kata Rasulullah, para sahabat mengatakan, Nanu abna'ana sirata kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami ajarkan anak-anak kami sirah sebagaimana kami ajarkan mereka Al-Quran gitu. Nah itu bagian dari contoh-contoh yang materi pengasuhan yang dikoridori oleh syariah ya, terkait dengan tujuan harus syar'i, metodologinya syar'i, prinsip-prinsipnya syar'i, kegiatannya syar'i, materinya syar'i gitu. Nah, di sini memang tantangannya bagi para parenter muslim ini harus bisa betul-betul menangkap ajaran di Al-Qur'an yang memang bisa jadi tersebar di banyak ayat, bukan khusus surat Luqman gitu. Dan harus bisa memahami hadis yang bisa jadi tersebar di banyak hadis. Sehingga begini. Nah, ini supaya apa? Nanti anak-anak kita bisa menjadi anak yang baik. Ada menarik, kenapa kita tekankan di koridor syari ini? Ada 2 kasus yang membuat saya juga akhirnya harus semakin nyaring gitu. Terus semua metode pengasuhan yang diajukan oleh para psikolog gitu. Yang memang belum paham Islam ya. Ada 2 case. Yang pertama adalah tentang situasi positif yang harus ada. Ini kan penelitian terakhir sekitar 1,5 tahun yang lalu di Amerika. Anak-anak yang tumbuh dari lingkungan yang sangat positif, tidak ada negatif sama sekali. Karena kita upayakan itu tuh. Kita pernah punya pemahaman itu sekitar 10 tahun yang lalu. Itu justru ternyata rapuh. Nggak bagus. Yang bagusnya situasinya normal. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi anak-anak yang tumbuh dari lingkungan yang sangat-sangat positif, nggak ada negatifnya sama sekali, itu justru rapuh, dia nggak akan bisa bertahan hidup. Karena hidup tidak seperti sekolah yang sangat positif itu. Yang bagus gimana? Normal, kayak zaman kita kecil. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu persis dengan cara Rasul mendidik para sahabat. Sahabat kan emang ya udah normal, hidup normal. Hidup ya ada yang baik, ada yang buruk. Cuman buruknya tidak dominan. Tapi anak kecil itu pernah merasakan tindakan buruk supaya dia punya experience, punya ketabahan dan keteguhan. Gitu. Itu penelitian pertama yang menarik. Jadi kita nggak mensterilkan keadaan, diupayakan tetap harus lingkungannya baik. Tapi kalau ada yang buruk, ya udah itu bagian dari proses pembelajaran. Nggak sampai kemudian no bullying 0%. Itu kan kita dulu pernah punya, dan banyak sekarang sekolah yang sama sekali harus begitu bully sekali langsung dikeluarkan bocahnya yang bully. Yang bagus ada 1-2 yang kayak gitu.
sebagai variabel menguatkan anak yang baik-baik. Gitu. Jadi nggak full steril 100%. Yang kedua, tentang pujian. Di Islam itu kan nggak boleh muji kan, haram hukumnya. Ya kalaupun nggak haram, makruh lah. Nah kita kan diajarkan dari para parenting yang modern ini kan suruh muji. Nah, mungkin bahasanya apresiasi. Penelitiannya juga anak yang sering dipuji, nanti anaknya itu rapuh sekali karena nggak bisa dikritik. Gitu. Kemudian haus pujian. Begitu nggak dipuji, seakan-akan langsung harga dirinya jatuh. Aku nggak dipuji sama guruku ya, pas garap. Jadi haus pujian sekali karena sering dipuji dari kecil. Nah, kan di Islam nggak boleh memang muji itu. Nah, begitu dipuji terus, padahal kan nggak mungkin orang lain suruh muji kayak maknya setiap hari. Kalau maknya kan muji lah anaknya gitu. Emang boleh tetangga muji, ganteng, pinter, ya normal lah. Nah, nggak boleh memang. Jadi itu contoh-contoh beberapa metode yang sudah ketahuan kacaunya, begitu dijalankan. Maka koridornya syari. Insya Allah kalau syariat, gitu. Jadi insya Allah benar. Dan insya Allah akhirnya bertahan baik dan situasi apapun. Karena syariat itu baik waktu baik dan baik waktu tidak baik. Ya. Nah, oleh karena koridornya syar'i, maka memang dalam kajian parenting itu pengasuhan perlu pemahaman syariah yang sangat baik. Gitu. Nah ini juga menjadi tantangan. Ada beberapa parenter yang menganggap itu parenter nabawi, parenter sunnah. Tapi yang ada itu bukan parenter sunnah, parenting dengan pemahaman dia tentang sunnah, bukan sunnahnya, tapi pemahaman dia. Kadang udah sangat bedain itu antara sunnah atau opini dia tentang sunnah. Nah, kalau opini dia tentang sunnah, ya itu bukan sunnah. Misalnya gini, nggak boleh, yang penting sekolah itu diajarkan tauhid, nggak perlu diajarkan matematik. Karena Rasul sudah mengajarkan matematik. Nah itu kayak gitu itu opini dia tentang sunnah, bukan sunnah. Gitu. Sekarang sampai 14 tahun ajarkan ini aja, yang lain enggak. Nah, mundur itu udah. Karena paling gampang kalau ingin mengatakan, loh Nabi dulu ke sahabat ngajarinya apa saja? Ada nggak hadisnya? Paling gampang kalau kita bicara metodologi itu metode. Hasilnya apa, itulah kau cari itu. Hasilnya generasi yang top ini itu. Jadi panglima, jadi pedagang, politisi, hebat-hebat. Itu pasti ada sesuatu. Jadi kalau nggak ketangkep, karena kamu yang nggak paham hadisnya. Nah gitu kira-kira. Jadi perlu pemahaman tentang hadis yang sangat baik. Yang kedua, perlu istihad yang sangat kokoh tentang hadis dan tentang Quran. Jangan sampai istihadnya kacau sehingga melahirkan pemahaman yang malah kacau. Yang ketiga perlu ilmu yang cukup tentang parenting modern. Karena parenting modern ini datang dari penelitian dan ilmu yang juga kokoh. Sehingga kalau nanti Qurannya bagus, istihadnya bagus, ilmu parenting modern bagus, jadilah parenting yang top, tetapi koridornya syar'i. Mungkin ada pertanyaan sampai poin ini? Silakan. Sebentar saya lihat dulu ya Ustadz ya. Mbak Fariza kemana, Bu? Oh iya, saya lupa bilang. Sedang kurang enak badan Ustadz. Jadi hari ini off gitu, minta izin. Saya lupa bilang sama Ustadz. Sepertinya nggak ada pertanyaan, cuman saya boleh diulang lagi Ustadz tadi yang ketiga Ustadz ya? Ya apa Bu? Yang tadi Ustadz kalau penelitian itu dengan metodologi seperti apa? Dan kita harus lihat cek Rasul gitu ya. Untuk mengetahui Rasul memperlakukan sahabat itu seperti apa? Tadi perlu paham apa? Hadis, ABC tadi ada 3. Ya, perlu paham syariahnya Quran hadis yang baik, perlu paham lengkap, dan kemudian perlu istihad yang baik. Nomor 2 itu istihad. Jadi maksudnya pada waktu menyimpulkan hadis itu harus kokoh ilmu usul fikihnya supaya nanti mengistihadnya nggak keliru. Ada beberapa case parenting sunnah, ini bukan sunnah, ini opini dia tentang sunnah ini. Gitu. Sehingga hasilnya malah, loh kok sunnah kok
Karena kalau sunnah yang benar itu pasti cocok sama, kalau gini, salah satu ciri sebuah ijtihad yang benar itu sama hasil penelitian yang baku ya, bukan penelitian yang baru-baru, itu nggak bertentangan. Gitu. Ya. Makanya kalau bertentangan kita lihat yang salah siapa nih, penelitiannya atau ijtihad yang keliru. Gitu. Jadi kalau boleh ini, jadi harus paham Quran Sunnah dan ijtihadnya kontekstualnya sekarang gitu, Ustaz ya? Ya, ijtihadnya itu kan, kalau ijtihad itu ada ilmunya, Bu. Ada salah satunya ilmu ushul fikih. Ada 16 ilmu untuk ijtihad dengan sangat baik. 16 ilmu supaya orang berijtihad dengan sangat baik. Nah, kadang ada orang belum cukup ijtihad, ya udah akhirnya sebenarnya paling gampang nggak usah ngomong ijtihad itu, menyimpulkan, mensaripatikan Quran Sunnahnya harus clear di konteks parenting. Itu kira-kira gitu. Nah, kejadiannya biasanya mensaripatikannya ini campur dengan opininya, kan sering tuh kayak gitu. Ya, betul. Nah, akhirnya malah beberapa case yang lihat parenting sunnah. Loh kok gini parenting sunnah? Gitu. Nah, perlu fikih, perlu apa? Kan ada hukum di situ. Misalnya, bolehkah ini tepuk tangan, gimana hukumnya? Karena sering dipakai kan untuk menyemangati. Oh, tepuk tangan di masjid boleh atau nggak boleh, di luar masjid boleh nggak boleh. Tepuk tangan secara umum itu hukumnya apa? Yang lebar. Itu contoh-contoh aja. Baik, Ustaz. Saya lihat lagi, coba ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada, Ustaz ya. Silakan Ustaz, mau dilanjutkan. Nanti sebagaimana kelihatannya juga ada rapat di pondok, mungkin sampai jam 9:30 ya, Bu. Jadi tadi nomor 3 apa? Koridor ya. Nah, sekarang nomor 4. Prinsip-prinsip. Ya, jadi urutan di pengasuhan ini yang paling pertama tadi, setelah modal ada koridor, ini ada prinsip-prinsip pengasuhan. Ya. Nah, jadi kita kuasai prinsipnya dulu, nanti baru yang lain. Terakhir kalau teknis-teknis ya. Yang pertama, bahwa mengasuh anak itu ibadah. Itu yang pertama. Itu prinsip pertama. Nah, kalau sudah niatnya ibadah, jadi nanti akhirnya nggak keberatan. Nggak ngeluh. Repot yang punya anak. Nah, nggak ngomong kayak gitu. Jadi ada keikhlasan di dalam. Prinsipnya ini bahwa ngasuh anak itu ibadah, bukan beban. Dan bukan investasi. Ini awas, yang ngomong investasi ini harus dipahamkan. Ya, anak ini investasi, nanti kita petik hasilnya. Loh, kalau investasi itu kaitannya yang profan, itu bahaya. Nanti kalau anaknya nggak ngebales waktu dia tua, nanti dia nyesel. Ini ibadah, dia bales nggak urusan kita lah. Paham ya? Jadi yang pertama adalah prinsip ibadah. Gitu. Nah, kalau niatnya ibadah, otomatis berarti dasarnya itu ikhlas, tulus. Sehingga nggak ada kata-kata, orang Jawa bilang namanya ngondet-ngondet ya. Jadi dulu, Bapak udah pontang-panting urus kamu. Wah, ternyata kamu kayak begini. Kalau tahu kayak gini mah dulu, dengan makan sendiri aja. Nggak boleh gitu. Nggak boleh, itu sudah keluar dari koridor ikhlas. Ibu juga kayak gitu. Ibu dulu bertaruh nyawa melahirkan kamu. Gini tuh caramu. Ya nggak usah. Ya kalau memang diuji oleh, sudah dapat ujian anak yang kayak begitu, ya udah sabar aja. Gitu. Jangan sampai amal kita bubar gara-gara ketemu yang memfitnah. Itu fitnah. Memang yang enak punya anak soleh, yang taat, qurrata ayun ya. Kita nggak kepancing. Tapi kan terkadang Allah uji, sama ada orang diuji ayahnya, diuji anaknya. Kayak ada kan, Rasulullah diuji pamannya, Nabi Nuh diuji anaknya, Nabi Ibrahim diuji bapaknya, Nabi Lut diuji istrinya. Gitu. Ternyata kita diuji empat-empatnya. Punya istri naudzubillah, punya anak naudzubillah, mertua naudzubillah, bapak naudzubillah. Ya sudah, kuat aja. 4 ujian tuh blek-blek.
Ya, jadi harus ikhlas. Pokoknya diniatkan yang namanya jadi ayah, jadi ibu, ya ikhlas. Memang harus ngurus anak. Ini semoga nanti jadi amal saya diterima oleh Allah. Karena kalau nggak diikhlaskan, ruginya 2, bahkan 4. Ini ya, saya sampaikan betul nih ya, kepada semua peserta dan semua yang dengar. Jangan bermain-main dengan ketulusan dalam mengasuh anak. Yang pertama, ruginya apa? Ruginya, engkau dimurkai Allah. Karena orang riya itu diadab sama Allah. Orang riya itu diadab. Capek-capek ngurus diadab. Alhamdulillah. Ingat nggak ada orang baca Quran datangkan kepada Allah di akhiratnya. Terus, untuk siapa kau? Untukmu ya Allah, kata Allah padanya. Engkau bukan, kau baca Quran karena sudah disebut menjadi ahli baca Quran. Masukkan ke neraka. Yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ikhlas itu nanti kita sakit hati. Ngasuh anak kalau nggak ikhlas, sakit hati lebih banyak daripada nggak sakit hatinya. Karena kan belum tentu anak itu balas. Emang yang jamin siapa? Nggak ada jaminan. Ada memang ungkapan insya Allah kalau orang tuanya baik, dulu dia juga taat sama orang tuanya, ya insya Allah anaknya baik. Tapi kan itu kan hanya rata-rata orang. Lah buktinya Nabi Nuh punya ujian anaknya. Emang Nabi Nuh itu salah sama bapaknya kan enggak? Gitu. Emang diuji aja. Insya Allah kalau kamu orang saleh, istrimu salihah. Ya insya Allah. Nah, tapi Nabi Nuh diuji istri yang naudzubillah. Terkadang Allah uji, diuji anak, diuji istri. Udah sabarnya aja. Nah bisa sabar kan kalau ikhlas. Kalau ikhlas ya sudah, ya nggak perlu diharap. Gitu. Terutama sekarang udah tua ya. Kalau ternyata anak dipanggil aja nggak mau datang, disuruh ini malah enggak, udah. Yang sabar aja yang banyak. Nah, jadi kita jaga supaya amal kita enggak ditolak sama Allah. Rugi yang kedua apa tadi? Itu sakit hati di dunia. Rugi yang ketiga, kalau enggak ada ikhlas, semua yang kita kerjakan enggak ada pahalanya, rugi. Udah capek, sakit hati, duitnya habis. Nah, apalagi kalau misalnya kan ada orang tua saking baiknya sama anaknya, udah dikasihkan ke anaknya semua. Rumahnya, mobilnya udah untuk anaknya semua. Itu kalau nggak diikhlaskan, ya rugi dunia akhirat. Dunia udah nggak dapat apa-apa, di akhirat nggak dapat. Itu udah capek siang malam, sampai kadang diri aja nggak keurus kan, kalau kepepet kan, dirinya nggak keurus, udahlah, yang penting anaknya. Terus riya, ya supaya dipuji anaknya, ya rugi. Ya ikhlas sudah, itu memang itu kewajiban sebagai seorang ayah, kewajiban sebagai seorang ibu, memang wajib mengurus anak. Ya anaknya kayak apa, ya itu loh ujian. Ya anakmu kayak codot, ya itu ujian. Ya, kita yang harus ikhlas. Ya, insya Allah kalau ikhlas, semoga Allah nanti berikan solusinya. Nah, rugi yang keempat, bukan sekedar nggak dapat pahala, gitu kan? Tadi ya, dimurkai Allah, terus sakit hati, terus yang keempat, hasilnya buruk. Orang yang ngasuh nggak ikhlas itu hasilnya buruk karena nggak totalitas. Males nganterin kamu sekolah nak, kamu gitu, nah, gitu. Jadi nggak totalitas. Gitu. Insya kalau ikhlas ya sudah. Mungkin hari ini nggak enak, ditahan di hati, habis itu balik lagi. Ya, tetap ditekuni anaknya. Orang namanya anak kan. Nah, ini ujian. Nah, tapi insya Allah kalau ikhlas, jalan dengan baik. Jadi prinsip pertama, ibadah. Karena ibadah wajib ikhlas ya. Ini satu paket aja, satu prinsip. Jadi pengasuhan ke anak itu, prinsip pertamanya adalah dia adalah merupakan tindakan ibadah. Oleh karena itu wajib ikhlas. Nah kita semua mohon kejaga mulutnya, jangan sampai ngondet-ngondet atau ngungkit-ngungkit. Karena juga kayak anak kecil, masa ada mak ngomong, Umi ini ya, udah ngelahirkan kamu, udah ngurus kecil, dari kecil kamu, udah sampai kayak gini. Ngapain ngomong kayak gitu? Ada gunanya. Masih kayak anak kecil namanya.
Jadi kalau ada orang ria itu sebenarnya kayak anak kecil, masih butuh tepuk tangan, masih butuh pujian. Kayak bocah ngasuh bocah, ya gagal lah. Wong dia bukan orang dewasa kan. Orang nggak ikhlas itu kayak bocah. Nah sekarang ada ibu yang umurnya 40, 35, 30, yang mentalnya kayak bocah, ngasuh bocah, ya nggak jadi lah. Ini bocah ketemu bocah namanya. Yang suka tepuk tangan itu kan bocah. Ada orang dewasa masih ingin tepuk tangan, namanya bocah. Itu prinsip pertama ya. Prinsip kedua, bahwa keberhasilan dalam pengasuhan sesungguhnya itu refleksi dari diri ayah ibunya. Jadi pengasuhan itu adalah refleksi dari ayah ibunya. Karena waktu kau bicara, itulah mengasuh. Kau bertindak di rumah, itulah mengasuh. Kau nyuruh dia, itulah mengasuh. Kau ngelarang dia, itulah pengasuh. Jadi seluruh sikap polamu di rumah, itu pengasuhan. Pengasuhan bukan hanya yang, nah ayo kita sholat. Bukan hanya itu. Kamu duduk, kamu minum, kamu marah, kamu benci, itu pengasuhan. Itu akan ditangkap oleh anak. Makanya Masya Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, ya kita nggak akan bisa, karena kita juga nggak sempurna kan. Jadi makanya kalau ngasuh itu, ya Allah jadikan anak kami saleh dan salihah. Jadi nomor 2 prinsipnya adalah bahwa pengasuhan itu adalah refleksi dari diri kita. Gitu. Jadi kalau diri kitanya belum selesai, ya nanti pengasuhannya emang nggak selesai. Mungkin pertanyaannya lah Ustadz, lah kita kan juga banyak masalah. Nah, disinilah orang tua tidak boleh berhenti belajar. Itu betapa pentingnya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya Ustadz, ada pertanyaan sebentar Ustadz ya. Nomor 1 dari Bu Dwi Dianingsih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Bagaimana menyikapi anak yang sulit diminta berhijab, sulit untuk sholat, sudah dinasehati, panggil guru ngaji untuk ngaji bersama. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Allah. Umur berapa Bu? Tidak ada penjelasan ya. Barangkali Bu Dwi bisa 22 Pak Ustadz. 20 ya? Ya, boleh agak sedikit nanya. Kalau misalnya agak privasi berarti nanti, tapi kalau nggak terlalu privasi, karena treatmentnya khusus. Waktu kecil, ya, dia ngelihat nggak orang tuanya sholat? Jujur Pak Ustadz, dulu waktu dia kecil memang saya belum menjalankan sholat dengan khusyuk Pak Ustadz. Enggak, maksudnya bolong-bolong gitu? Iya. Bapak ibunya? Iya. Oke. Nah, kemudian anak ini mulai lihat experience atau memori sholat itu sejak kapan? Misalnya ayah ibunya taat sholat mulai sejak kapan umurnya? Sekitar 8 tahun lalu Pak Ustadz, baru kami berdua itu taat sholat. Rajin sholat ya? Iya, saya udah panggil guru ngaji Pak Ustadz, jadi setiap Sabtu atau Minggu itu anak-anak semua dan saya itu kumpul untuk mendengarkan tausiah juga tentang tafsir Al-Quran, tentang apa yang boleh dan tidak boleh, tentang surga neraka, begitu Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi gini, berarti coba saya buat kesimpulan. Mohon maaf ya, semoga ini yang lain sekaligus belajar ya. Karena case ini case rumit. Berarti sampai umur 18, kan kalau umurnya sekarang berapa Bu? 22? Iya, tamat kuliah itu 22 ya Pak Ustadz ya. 20 kan lah Pak Ustadz, lupa saya. Oke. 9. Berarti kira-kira sampai umur 15, sampai dia melewati balik, dia memori rajin sholat itu
tidak ada kan, kira-kira gitu kan. Baru setelah dia balik, baru ada sholat gitu kan, kira-kira gitu ya. Iya Pak Ustadz. Nah di sini pertama nih, mungkin perlu apa yang disebut dengan mendongkel memori. Jadi teori perilaku ya, itu sebenarnya orang berperilaku waktu dewasa itu refleksi dari experience dia waktu kecil. Nah, kalau experience-nya agak negatif, maka perlu namanya menghapus memori. Ini teorinya aja. Nah, kalau dalam bahasa agama itu taubat sebenarnya. Menghapus memori itu taubat. Gitu. Nah, kalau nggak dihapus, nggak bisa tuh. Saya dapati orang, jadi ada orang juga jauh. Jadi waktu kecil orang tuanya juga jarang sholat. Bahkan sampai tua aja nggak sholat. Dan ikut ngaji, ikut rohis, ikut apa. Tetap aja ngabaikan sholat. Jadi karena sholat itu tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi dia. Kan gini, contoh ini. Saya agak sedikit panjang ya. Contoh anak, ini contoh kecil gini, contoh kecil. Saya karena kecil itu kan di pondok, ya. Memori kecil saya itu kan pondok ya. Bukan mall, bukan apa gitu. Jadi saya itu sangat nyaman kalau di tengah pondok. Nyaman tuh namanya di tengah santri kecil itu nyaman. Karena itu memori kecil saya. Ya. Makanya meskipun susah kayak apa, saya buat pondok. Dan kalau di pondok, saya terasa mengulang memori saya. Itu contoh kecil aja. Padahal nggak sedikit kesibukan di tengah kota ini yang secara strategis, macam-macam lebih strategis. Tapi ada kesenangan. Nah, sama orang waktu itu nggak ada memori tentang sholat, nggak ada. Terus gimana ke sholat? Nggak bisa. Jadi satu-satunya membuat dia sholat itu hanya perintah agama. Nah, perintah agama berhadapan dengan memori yang kenyamanan memorinya itu dulu misalnya main, apa saja gitu. Ya nggak ketemu. Maka caranya pertama kali dihapus tuh memorinya. Nah, jadi mungkin taubat bareng-bareng. Taubatnya serius. Termasuk taubat bapak ibunya. Gitu. Dek, dulu waktu kecil, abah, ibu tidak menghadirkan itu di rumah. Sehingga kamu tidak punya memori tentang sholat yang indah. Gitu. Kayak anak kecil yang kayak orang anak yang nggak pernah puasa kan awalnya dulu dari kecil nggak jarang puasa. Akhirnya nggak punya memori puasa. Tapi kalau kecil, Ramadan itu keren, sholat tarawih itu keren. Ya, dia akan ke situ. Nah, setelah taubat, kedua, mohon ada penjelasan yang menarik emosi tentang perlunya sholat. Bukan menarik logika, menarik emosi tentang sebuah kedamaian, ketentraman yang secara anak muda mengundang. Oh itu keren tuh gitu. Jadi kalau hanya sholat hukumnya wajib macam-macam ya itu memang di anak sekarang nggak masuk gitu. Nah yang ketiga perlu ada penjelasan masalah sholat terkait logika. Nah kalau emosi sudah masuk logika dikuatin. Logikanya itu apa? Hikmah sholat, kesehatan. Nah itu logika. Terakhir baru perintah. Karena Muslim panjang lebar Allah ciptakan maka kita wajib taat. Mungkin itu kira-kira Bu. Tapi kalau ngajinya cuman gitu, global saja, nggak menunggal memori, belum bisa. Jadi istilah kata, bukan dia tidak tahu sholat itu wajib, dia tahu. Tapi belum bergerak hatinya untuk sholat. Kenapa? Nggak ada tarikan untuk sholat. Gitu. Kayak gini, ada orang tahu aku wajib nikah, gitu. Tapi aku belum tertarik untuk nikah. Kenapa? Dulu bapak ibuku itu tengkar setiap hari. Jadi pernikahan itu trauma. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kan meyakinkannya bukan, hukumnya nikah itu sunnah loh. Nggak bisa. Dia ada trauma. Sama. Ada memori tidak sholat yang terhujam di. Sama dengan memori hijab. Sama itu. Kasusnya nggak jauh beda. Ada jamaah saya juga sama. Karena dia new taubater kan. Memori hijab itu nggak ada waktu kecil. Waktu kecil itu memori keren. Jadi anak itu keren, rambutnya awir-awuran gitu, terus menor. Dulu ngeliat emaknya gitu. Itu keren, ya udah, ya dia gitu. Tapi kalau dari kecil emang rapi, tertib. Inilah itu memori. Jadi perlu
namanya menghapus memori lama, menata memori baru. Pintunya dalam bahasa agama namanya taubat. Makanya perlu menyesal, terus berhenti, ya gitu-gitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ini meskipun agak sedikit pribadi, mohon ini menjadi pelajaran ya, tidak menjadi sesuatu yang pelajaran yang lain semua. Materinya bisa dikias-kiaskan. Kalau ada memori buruk waktu pengasuhan anak waktu kecil, itu caranya memang ditaubati. Orang tuanya atau apanya ikut terlibat di taubat. Minta maaf ke anaknya, minta maaf, mama atau papa dulu pernah menghadirkan situasi yang begini untukmu. Sehingga kamu sekarang nggak nyaman sama sholat, sama hijab, sama apa. Mohon nak, ini Allah alam. Silakan kalau bertanya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya. Dari Ibu Mirda, saya guru, anak saya 20 dan 22 tahun. 6 tahun mereka alhamdulillah di pondok. Kadang saya tidak bisa berperan sebagai ibu yang mengurusi mereka. Apa yang harus saya ikhtiarkan terus agar anak-anak saya tetap terikat hatinya dengan saya? Tetap saya ikhtiarkan untuk mendidik sebaik-baiknya. Jadi maksudnya keterikatan bonding orang tua Ustaz yang karena anaknya di pondok dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Betul ya? Jadi Bonding. tantangan bagi anak, bagi ibu yang anaknya di pondok dari kecil. Ini tantangannya bonding dengan ayah ibunya itu jadi PR. Karena penelitiannya sebenarnya yang bagus mondokin anak itu setelah balik. Ini penelitian dari anak UIN. Jadi kalau perempuan SMP udah bagus, kalau laki-laki SMA. Gitu. Jadi kalau udah balik itu secara psikologi dia udah bisa mempertahankan diri. Kalau sebelum balik di pondok kan itu memang kasihan anaknya, rapuh, dia nggak bisa mempertahankan diri. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau alasan tertentu asal anaknya bisa jaga diri boleh. Jadi ya balik itu perempuan berarti di SMP udah bisa dan laki-laki di SMA-nya. Nah, untuk orang tua yang anaknya di pondok dua-duanya, mohon komunikasinya dilancarkan. Gitu. Saya termasuk yang tidak setuju dengan konsep pondok, biarkan kami yang urus, Bapak jangan cawil-cawil. Itu di awal aja supaya dia betah dulu di pondok. Setelahnya intent harus. Gitu. Kalau nggak gitu nanti dia menjadi anak orang. Menjadi anak orang nanti, bukan menjadi anak orang tua. Orang tuanya bahaya itu. Nanti ayah ibunya nggak deket, nggak bisa bonding. Nanti nggak bisa hormat sama orang tuanya karena orang tuanya tidak ada experience yang baik dengan dirinya. Gitu, nggak ada memori bahwa ayahnya itu ngurus, bapaknya ngurus, mau dia dibuang, gitu. Nah, sehingga taat tapi nggak dalam gitu. Karena kalau santri kan insya Allah nggak berani sama orang tuanya. Tapi kan karena nggak deket ya udah, ya nyantai aja gitu jadinya. Gitu. Bapaknya sakit ya paling Pak sakit, nggak sampai deket apa gitu. Karena nggak bonding. Jadi pertama intensitas komunikasi, dua terlibat secara serius untuk perkembangan anak. Jadi jangan dilepas. Jadi zaman dulu itu saya punya pengalaman orang-orang tua yang datang ke pondok itu rata-rata ngomongnya ke Pak Kiainya gini, nggak kayak orang sekarang. Ini anakku, saya nggak bisa ngurus sih, nggak bisa didik anakku, saya orang awam. Pokoknya terserah Pak Kiai, terserah dia apa-apain, saya sudah ridho. Yang penting nanti jadi anak soleh. Ya. Nah, habis itu dia sering nanya, kadang sebulan sekali, kalau deket kadang 2 minggu sekali datang ke Pak Kiai anakku gimana diceritain. Nah sekarang ini banyak wali murid datang sebagai pebisnis, datang Pak, saya bayar uang muka, tolong urus anakku ya. Kalau nggak bagus Bapak saya tuntut. Jadi dia lepas tanggung jawab karena sudah akad sama pihak pondok, itu yang akhirnya menjadi buruk. Jadi yang pertama komunikasi dibaiki, yang kedua kalau memang anak sudah betah, ditengok lebih bagus. Kalau udah betah ya, kalau belum betah jangan. Nanti malah pengen pulang. Betah itu setengah tahun biasanya udah betah. Karena kan si adaptasi itu rata-rata di 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak tahan, biasanya udah nggak tahan. Terus yang kedua tadi, masalah perkembangan anak, ayah ibunya ngambil. Jadi harus terus, Pak anakku gimana? Anakku ya gitu, jadi dikomunikasikan ke gurunya. Terus yang berikutnya nomor 3, jangan lupa doain anaknya, terutama malam. Jadi saya selalu
Saya selalu dengar ibu-ibu yang hebat itu memang ikatannya di doa. Ikannya di doa. Tapi kalau ibu doanya nggak kuat, emang kalau malam itu tidur ngelenggur, ngorok, ngiler, ngeces, ya udah anaknya lepas. Lah kok ibu? Ya emang ibu yang kuat anunya, wong darahnya paling banyak tadi dia. Tapi kalau ada ibu malamnya kokoh, anaknya nggak bisa lari. Serius tuh. Kalau ada seorang ibu malamnya kokoh, anaknya nggak lari. Nggak bakal bisa lari. Kayak ada tarikan gitu loh. Kuat tarikan malam itu. Kalau bapak gimana? Emang hubungan bapak sama anak kan begitu kan? Emang agak sedikit formal kan? Emang kayak gitu aturan bakunya kan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadal. Ustaz, saya sudah mendengarkan dari subuh tadi sampai sekarang. Saya rangkum nih. Jadi kalau kita lihat bahwa tarikan atau peranan emosi itu lebih kuat daripada logika dalam membina atau membangun suatu perilaku ya Ustaz ya. Iya, memang penelitiannya gitu. Nah, emosi betul. Kalau logika itu kan ada di otak, di kepala, sementara emosi kan ada di hati ya. Nah, baik menyangkut soal ikhlas, menyangkut soal tentang waktu yang tadi subuh itu, bahwa kalau kita sepertinya sudah paham semua itu secara logika itu, bahwa itu efeknya ini hukumnya apa, ini segala macam. Tapi untuk menjadikan suatu amalan yang benar-benar dikerjakan dengan itu perlu emosi dan perlu mungkin riadoh ya Ustadz ya. Karena kalau mengatakan bahwa logika itu mesti ini hukumnya ini, kamu mesti masuk neraka, masuk segala macam, itu udah jelas di kepala ini. Tapi waktu kita di praktek sehari-hari itu seperti hilang atau seperti ya kadang masuk kadang keluar gitu. Sehingga seolah-olah itu tarikan atau hunjaman emosi itu, atau tadi Ustadz bilang keren secara emosi itu yang lebih kuat buat kita untuk bisa mengamalkan dengan baik Ustadz. Nah, itu riadohnya gimana ya Ustadz kira-kira ya? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagus ya. Ini yang sudah saya tekankan di beberapa kesempatan. Jadi sebenarnya variabel yang paling dominan dalam perilaku itu emosi. Logika, emosi sekitar 60% kalau nggak salah daripada logika. Bahkan bisa 70% kalau untuk wanita. Saya berikan contoh kisah, ada seorang ibu punya uang 100.000 aja. Pilihannya dua, beliin susu ya, sama beli yang lain. Nah, waktu masuk ke mall, itu ibu ini tuh sukanya barang warna ungu. Ada satu toko ungu semua, pas 70% diskonnya. Nah, kamu tebak cerita hasilnya ini. Ibu ini akan memilih barang-barang diskon dan akan mengatakan, susu aku akan ngutang ke toko. Gitu. Itulah kekuatan emosi. Makanya ada halawatul iman. Contoh yang cukup konkret lagi gitu. Anak yang malas belajar. Kamu tanya, Dek, malas banget sama belajar sih, Dek. Gitu. Kamu tahu nggak, Dek, belajar itu penting? Tahu. Pahala, tahu. Tapi kenapa malas? Nggak ada ikatan emosi. Jadi belajar itu, makanya ketika Bukhari ditanya, kenapa kau hebat? Syagof. Syagof itu kesengsem. Kesengsem itu bahasa Indonesianya apa? Suka banget. Terpesona. Kesengsem, nggak sampai orang Jawa doang gitu. Amazing. Terpesona dengan hadis gitu. Jadi kalau ketemu hadis itu, wih gitu. Ya udah, otaknya ngebuka. Bukan, wah hadis ini bagus, sunnah Nabi wajib kita kerjakan. Nggak gitu. Itu logika. Hadis itu, ya hadis gitu. Sama nih anak. Nah, tadi, wih sholat, wih hijab, wih Quran gitu. Atau sama orang tua ketika ngurus anaknya itu, wah anakku gitu. Bukan, ya anak lagi ribet ya gitu. Nah, supaya terjadi variabel motivasi itu masuk, memang caranya banyak. Pertama itu hal-hal yang tadi wajib dijelaskan dengan pendekatan emosi. Nah, itu ibu itu pintar tuh sebenarnya. Itu hikmah kenapa ibu itu memang berpengaruh ke anak. Karena dia kalau jelasin perkara itu kan pendekatannya emosi. Gitu. Nah, jadi misalnya
apa yang mau dibiasakan sholat. Sholat dekatkan pakai emosi. Dek, sholat itu dek, Masya Allah dek, gitu enak banget loh dek. Pagi hari lo bangun, kalau lo bangun bukan ngomong ke anaknya, adik bangun, adik bangun, terus ke masjid, udara segar, terus takbir, itu plong. Itu kan emosi namanya, bukan. Dek, sholat itu wajib, dalilnya firman Allah, pahalanya besar. Itu logika. Enggak gitu cara teranginnya. Jadi terangin pakai emosinya dulu. Hijab itu dek, Umi udah bandingin loh dek. Waktu kamu nggak hijaban sama hijaban, cantik mana? Cantik kan hijaban. Gitu. Coba kamu buka, ya kamu bunder kayak bola gini dihijabin, nah jadi oval, keren tahu nggak? Masa gitu? Serius, kamu cantiknya naik 100% kalau dihijabin. Bener nih mak, bener. Jadi Kak Antum tahu nggak sekarang itu kenapa banyak orang hijaban? Banyak yang dasarnya bukan karena kewajiban agama, karena apa coba? Simetris ya. Oh, yang ini aja itu kan sisi kecantikan yang mau dipertahankan, nggak apa-apa. Dia bandingin tuh hijab nggak hijab. Ya kalau nggak hijaban udah tuwir, begitu hijab lebih muda 20 tahun, Masya Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua pembiasaan. Nah ini perlu agak sedikit memancing. Caranya hadiah gitu. Kalau anak ya, dek, kalau hijaban 3 hari aja berturut-turut, kasih deh segini. Jadi bukan kewajiban, memancingnya supaya dia membiasakan pakai emosi lagi gitu. Nah jadi emosi ditarik, terus ini berjalan. Lama-lama kan nyaman tuh. Ya, waiting terus jalan sangkop kulino. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa sebenarnya menggunakan lebih dalam itu gimana caranya supaya anaknya itu mencicipi halawatul iman. Karena kan akhirnya dia menikmati keberislaman, yang materi keberislaman itu loh. Itu bisa dilakukan. Ya biasanya bisa pakai zikir, biasanya merubah selera hati dari maksiat ke taat. Nah, insya Allah juga bisa menjadi kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Belum ada lagi, silakan mau diteruskan. Atau Ya. sekarang udah setengah 10 Ustadz, kurang Ya. 7 menit. Ya, masih di prinsip yang kedua saya jelaskan. Nanti insya Allah akan kita terus. Jadi prinsip kedua di dalam pengasuhan itu bahwa pengasuhan itu refleksi dari diri. Nah, gitu ya. Ini bahkan yang nggak kita temukan di pengasuhan yang lain. Jadi jangan bicara metode dulu, jangan metode ini dulu nih, prinsip-prinsip ini harus dipahami. Istilah kata kalau kita ini belum selesai, ya kita nggak bisa menyelesaikan anak. Lah kan kita juga belum selesai. Makanya bareng-bareng menyelesaikan diri. Dan itu menarik. Kalau ada orang tua nggak selesai, contohnya belum bisa baca Quran. Supaya anaknya Quran, dia belajar Quran. Nah, Umi ini udah tua. Umi sekarang nyesel harus mau belajar Quran. Ayo kamu mau masih muda, mau dia. Tapi kalau ngomongnya gini, nah kamu belajar Quran, Umi udah kadang terlanjur, saran nenekmu dulu. Ya udah, nggak mau, Umi aja gitu. Jadi meskipun kita belum selesai, tapi kalau kita ingin menyelesaikan, Allah insya Allah anak kita juga menyelesaikan. Nah jadi kita belum selesainya apa? Karena semua tindakan kita itu itulah pengasuhan kita, termasuk di dalam memberikan rumus-rumus. Ada istilah kan, banyak ayah yang sebenarnya ayah gagal sebenarnya. Cuman ayah ini nggak reflektif terhadap dirinya. Kok gagal gimana? Ya ibadah nggak tegak, apa-apa nggak berpikirnya masih kacau. Tapi ayah ini merasa berhasil karena karirnya bagus, misalnya gitu. Terus dia mengatakan gini, Dek, kayak papa aja, kejar dulu. Nah, pas pensiun, barulah kita belajar-belajar jadi orang baik. Itu namanya rumus sukses dari orang gagal. Ketemunya apa? Gagal. 2 rumus sukses ya. Rumus sukses dari orang gagal, rumus sukses dari orang. Jangan sampai seorang ayah yang sebenarnya belum selesai ngasih rumus kepada anaknya. Ya udah ikut. Makanya perlu refleksi. Kita ini udah selesai belum? Karena seluruh yang kita kerjakan, yang kita sampaikan, yang kita omongkan, tindakan kita itu semua menjadi
pengasuhan kepada anak-anak kita. Kita ngomong apa, itu memori anak. Oh, berarti gini, berarti gini. Nah, kalau kita belum selesai, ya udah anak kita ikut nggak selesai juga. Makanya kita harus terus belajar. Kalau perlu anaknya diajak ke orang-orang yang kita anggap, Masya Allah, soleh, macam-macam, bagus ininya. Apanya. Coba kamu masuk ke sana, di sana ada rahasia apa, gitu. Di rumah itu ada rahasia apa? Kok anaknya Masya Allah, baik-baik. Di rumah itu ada apa? Cara ngomongnya ibunya, atau makanannya dipilih, atau kapan ibunya ngomong, atau hari-hari kayak apa, gitu. Sehingga kenapa kok rumah itu Masya Allah, itu namanya refleksi. Iya. Nah, ketiga, keempat, kelima, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, yang terakhir tuh, kedua tuh yang mana ya? Pertamanya yang mana, Ustaz? Prinsip pertama, pengasuhan itu ibadah. Prinsip pertama. Oh iya. Jadi prinsip-prinsip pengasuhan ya maksudnya Ustaz ya? Ya judulnya. Ya. Oke. Lalu kalau saya boleh nanya sedikit Ustaz ya? Padahal. Maksud saya gini, kan tadi Ustadz bilang kita juga belum selesai katakanlah gitu kan. Ya. Barangkali karena ilmu juga kita kan juga belum selesai dan pasti akan tumbuh menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana karena kita belum selesai juga sementara kita harus beresin anak-anak gitu loh Ustadz. Bagaimana tuh cara paling gampang praktiknya? Cara paling gampang 2. Ikut kelas-kelas pengasuhan, itu kan secara teori insya Allah baik. Yang kedua, memang datang ke keluarga yang pengasuhannya bagus, gitu. Ya saya sih selalu merujuknya kalau di pengasuhan bagus ya, untuk sementara ini Bu Eli Risman ya. Saya biasanya, Bu, nanya nih gimana ngasuh? Karena Bu Eli Risman itu karena psikolog, detail dia. Sampai semoga tidak salah cerita. Anaknya nggak diizinkan. Jadi anaknya kalau sebelum nikah itu harus magang untuk ngurus rumah. Masak kayak apa, nata rumah gimana, nata makanan gimana, sampai segitu detailnya. Magang dulu. Begitu sudah selesai, baru nikah. Sampai misalnya, contohnya bagus juga, kenapa anaknya tough ya? Dia ngomong ke aneh, Ustadz, kita nggak pernah tahu anak-anak kita kelak itu rezekinya seperti apa. Bisa aja, mungkin gajinya nggak besar, penghasilannya nggak banyak gitu. Jadi kita siapin dari kecil itu kuat untuk menanggung beban itu. Makanya di situ ada aturan. Kalau semester 1 naik angkot, gitu. Nggak ada motor, nggak ada mobil. Semester 2 boleh naik AC, kalau nggak salah gitu. Semester 4 terakhir tuh, tahun keempat itu baru boleh minjem mobil, boleh minjem mobil bapaknya. Bukan pakai, minjem. Karena itu bukan mobil dia, mobil bapaknya. Gitu. Sehingga dia tahu hak. Jadi, sehingga dia cerita waktu anaknya akhirnya ke Australia atau di Malaysia gitu. Dan qadarullah, suaminya adanya cuma motor 1, nggak ngeluh. Nah, itu contoh. Jadi memang bisa istilahnya magang kalau perlu. Magang di orang-orang yang pengasuhannya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ya jarang orang mau dimagangin ya. Tapi intinya bisa silaturahim kayak apa gitu. Ketahuan kok cara ngomong ke anaknya. Itu bagus. Makanya saya ulangi lagi, kenapa sih kalau kita menikah itu suruh cari yang nasabnya bagus. Banyak yang terkait. Pengasuhan itu datang dari nasab sebenarnya. Dulu waktu itu dididik sama orang tuanya gimana? Orang tuanya kabur, ya udah, ya nggak ngerti pengasuhan pasti. Karena nggak punya experience mengasuh anak. Karena dia juga nggak diasuh sama orang tuanya kabur. Oh, tapi dia, bapak ibunya nekuni dulu ya, dia punya pengasuhan. Oh, ibunya dulu begini, bapaknya ibu dulu gini ya. Dia akan memperlakukan itu, berarti anaknya akan begini. Karena dia udah experience dari orang tuanya begitu. Itu lebih gampang daripada teori-teori. Nah, bagi yang punya masa lalu buruk, pengasuhan buruk, jadi harus memaafkan orang tuanya dan kemudian memulai dengan baik. Seluruh masalah dirinya diselesaikan. Kalau nggak mau ya mengulang. Itu namanya dosa turunan itu. Allah alam bisa. Jadi pada saat bersamaan kita memperbaiki diri dengan belajar, dengan datang ke tempat keluarga yang bagus, katakanlah gitu ya. Terus sambil berjalannya waktu kita didik anak kita sesuai dengan yang baru kita terima itu ya. Betul.
Ya, itu lama-lama insya Allah ada peningkatan. Gitu. Nah, yang jadi masalah biasanya Bapak Ibu itu merasa udah selesai. Dia nggak perlu belajar, padahal dia belum selesai. Terutama yang saya sarankan bagi Bapak Ibu orang tua yang dulu pengasuhannya jelek, itu harus serius memperbaiki diri. Karena experience jelek. Contoh jelek itu misalnya orang tuanya broken home, orang tuanya nggak mengasuh dia dititipin di mana, dia diasuh sama kakek neneknya, bukan bapak ibunya, itu buruk pengasuhannya. Terus kemudian dia nggak pernah ada sebuah rumah tangga yang kokoh. Contohnya tadi kabur-kaburan, bapak pulang setahun 2 kali, misalnya kayak gitu ya. Ibunya juga, itu juga namanya punya memori pengasuhan buruk. Nah itu kalau kayak gitu, dia perlu menyelesaikannya, belajar maafkan orang tuanya, maafkan kakek neneknya, siapapun, kemudian belajar dari orang lain, kemudian biar akhirnya keluar itu pengasuhannya itu keluar sendiri. Allah alam. Semoga materi ini bisa menginspirasi dan mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.